Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Mardiah dengan NIM 230601900102 dan saya sendiri Noviana Maratu Solihah dengan NIM 2306019084 Prodi Tadris IPA kelas 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum mikrobiologi terapan. Kali ini kita akan belajar tentang isolasi dan inokulasi bakteri. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video ini sampai selesai. Kita masuk ke pengertian isolasi. Isolasi merupakan suatu proses untuk memisahkan mikroba dari lingkungan sehingga didapatkan kultur murni. Nah, tujuan dari pengisolasian mikroba itu sendiri adalah untuk memperlihatkan keanekaragaman mikroorganisme dalam lingkungan kita. Nah, kedua yaitu inokulasi. Inokulasi merupakan proses memindahkan mikroba dari medium lama ke medium baru. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kontaminasi, yaitu masuknya mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Prinsip dari isolasi mikroorganisme adalah untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari macam-macam mikroba. Nah, mikroba kan memang ada banyaknya ya. Jadi tujuannya itu untuk menghindarkan mikroba ini itu tercampur dengan mikroba lain seperti itu. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan menumbuhkannya pada media padat, karena dalam media padat itu akan membentuk koloni sel yang tetap dan pada tempatnya tentunya. Kemudian kita memasuki teknik isolasi bakteri. Yang pertama itu ada teknik penanaman dari suspensi. Nah, teknik ini itu dilakukan dengan cara pengambilan suspensi itu diambil dari pengenceran mana saja. Tapi biasanya untuk tujuan isolasinya itu untuk mendapatkan koloni tunggal, diambil tabung pengenceran terakhir. Metode yang selanjutnya adalah metode SBAR atau biasa disebut dengan spread plate. Nah, metode ini dilakukan dengan cara meneteskan suspens ke atas medium agar kemudian menyebarkannya secara merata dengan Trigalski. Nah, kita bisa lihat pada gambar tersebut bahwa pada gambar pertama itu sampel itu diletakkan di atas permukaan media agar. Nah, selanjutnya itu sampel itu disebar di permukaan media agar seperti itu. Nah, setelah itu diinkubasi selama 1 kali 24 jam, kemudian didapatkan koloni di permukaan. Nah, tujuan dari metode sebar ini adalah diharapkan bakteri terpisah secara individual, kemudian dapat tumbuh menjadi koloni tunggal. Metode yang selanjutnya yaitu metode tuang atau biasa disebut dengan pour plate. Metode ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mencampur suspensi bakteri dengan medium agar pada suhu 50 derajat Celcius, kemudian menuangkannya pada petri dish. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan cara menuang medium agar di atasnya lalu diaduk. Setelah agak mengeras, bakteri akan berada pada tempatnya masing-masing dan diharapkan bakteri itu tidak mengelompok sehingga terbentuk koloni tunggal atau membentuk koloni secara individual. Metode yang selanjutnya adalah metode gores atau biasa disebut dengan strike plate. Nah, metode ini menggunakan loop ose dan menggoreskannya ke permukaan. Nah, medium agar dapat berbentuk pola tertentu dengan harapan pada ujung goresan itu hanya sel-sel bakteri tunggal yang terlepas dari ose dan menempel ke medium. Sel-sel bakteri tunggal ini akan membentuk koloni tunggal yang kemudian dapat dipindahkan ke medium selanjutnya agar dapat dibiarkan murni. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Bisa diamati ya. Nah, teknik-teknik goresan itu sendiri ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada goresan sinambung. Kita bisa lihat pada goresan itu tidak ada ya yang terputus. Proses kerjanya adalah inokulum loop atau use disentuhkan pada koloni bakteri dan
digores secara kontinu. Nah, kita bisa lihat ya, goresan itu tidak ada yang terputus sampai tengah permukaan agar laju Petri-Diks diputar 180 derajat dan dilanjutkan goresan sampai akhir. Seperti itu, bisa dilihat pada gambarnya. Selanjutnya ada goresan T. Goresan T itu prosedur kerjanya itu adalah Petri-Diks dibagi menjadi 3 bagian menggunakan spidol. Nah, selanjutnya daerah tersebut itu diinokulasi dengan strik zigzag. Kita bisa lihat di situ ada 3 bagian. Nah, seperti itu. Pada bagian-bagiannya itu terdapat kesinambungan pada setiap goresan yang ada pada setiap kotak. Kita bisa lihat ya, seperti itu. Nah, ose itu selanjutnya dipanaskan dan didinginkan, lalu di strik zigzag pada daerah berikutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Noviana. Yang ketiga yaitu goresan kuadrat atau strike kuadrat. Hampir sama dengan goresan T, namun berpola goresan yang berbeda, yaitu dibagi menjadi 4. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih banyak mengandung sel organisme. Goresan selanjutnya dipotongkan atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Praktikum isolasi ini bentuk yang akan diamati yaitu yang pertama bentuk koloninya, yang kedua bentuk elevasinya, yang ketiga yaitu bentuk tepinya. Nah, ini adalah contoh gambar dari bentuk koloni, bentuk elevasi, dan bentuk tepi dari praktikum isolasi. Selanjutnya yaitu inokulasi. Inokulasi yang pertama yaitu inokulasi dengan agar tegak, yaitu suatu cara dalam menumbuhkan bakteri dengan menggunakan agar yang ditaruh dalam tabung secara vertikal atau tegak. Alat yang digunakan dalam prosesnya adalah jarum os. Selanjutnya yaitu proses inokulasi. Inokulasi yang pertama yaitu inokulasi agar tegak, yaitu suatu cara dalam menumbuhkan bakteri dengan menggunakan agar yang ditaruh dalam tabung secara vertikal atau tegak. Alat yang digunakan dalam prosesnya adalah jarum os ujung lurus dan tabung reaksi. Nah, ini adalah gambar inokulasi dengan agar tegak. Kedua yaitu inokulasi agar miring. Suatu cara dalam menumbuhkan bakteri dengan menggunakan agar yang ditaruh di dalam tabung secara miring. Nah, ini adalah gambar inokulasi agar secara miring. Selanjutnya yaitu praktikum isolasi dan inokulasi. Dalam praktikum isolasi dan inokulasi ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan. Yang pertama, autoclave. Yang kedua, cawan Petri. Yang ketiga, Erlenmeyer. Yang keempat, NCAS atau ruang inokulasi atau laminar airflow. Yang kelima, inkubator. Yang keenam, lampu spiritus. Yang ketujuh, os bulat. Yang kedelapan, os lurus. Yang ke-9 oven, yang ke-10 rak tabung reaksi. Selanjutnya yaitu praktikum isolasi dan inokulasi. Nah, pada praktikum isolasi dan inokulasi ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu 1. Autoclave, yang kedua cawan Petri, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat yaitu NCAS atau ruang inokulasi atau laminar airflow, yang kelima inkubator, yang keenam lampu spiritus, yang ketujuh os bulat, yang kedelapan os lurus, yang ke-9 oven, yang ke-10 rak tabung reaksi, yang ke-11 spoit 1 dan 10 mili. Yang ke-12 yaitu tabung reaksi, yang ke-13 kapas, dan yang ke-14 yaitu kertas label.
Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu aqua steril, yang kedua sampel, yang ketiga medium Na atau natrium agar atau medium PDA atau potato deep cross agar atau medium NB atau natrium broth, dan lain-lain tergantung metode dan sampel yang akan dianalisa. Nah, yang keempat adalah bakteri biakan murni atau tergantung apa yang akan dianalisis. Nah, pastikan alat dan bahan yang digunakan sudah dalam keadaan steril. Alat-alat yang digunakan diantaranya adalah kawat ose, batang spreader, cawan Petri yang sudah disterilisasi, mikropipet beserta tipnya, kemudian beker glass untuk wadah buangan tip yang setelah dipakai, kemudian media steril yang akan kita gunakan. Pada metode semai, tuangkan sebanyak 15-20 ml media ke dalam cawan Petri yang sudah steril. Biarkan hingga agar memadat sampai menjadi seperti ini. Setelah media memadat, selanjutnya kita ambil suspensi bakteri. Kemudian kita pipet sebanyak 100 mikroliter. Masukkan suspensi bakteri ke atas media. Selanjutnya, ambil batang spreader untuk menghomogenkan suspensi bakteri yang ada pada media. Inkubasi sesuai dengan karakter inokula. Pada metode tuang, langkah pertama yang dilakukan adalah tuangkan sebanyak 100 mikroliter suspensi bakteri ke dalam cawan Petri yang sudah steril. Selanjutnya, tuangkan media yang masih cair ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, homogenkan media dan suspensi bakteri dengan cara memutar-mutarkan cawan Petri searah jarum jam. Kemudian tunggu hingga memadat dan setelah itu kita inkubasikan ke dalam inkubator. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada dua metode di atas. Yang pertama,
Suhu maksimal pada media padat yang akan dituangkan yaitu maksimal 45 derajat Celcius. Kemudian, setelah media memadat, inkubasi dilakukan dengan cara membalik cawan Petri. Hal ini bertujuan untuk mencegah embun yang terbentuk menetes pada inokula. Setiap inokulasi wajib diberi keterangan minimal nama mikroba, tanggal, dan inokulasi dilakukan pada jam berapa. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan. Gambar dan keterangan setelah inkubasi selama 1-2 hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.